Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, pemirsa pengikut setia Sufa'a Media, pada kesempatan kali ini juga saya ditemani oleh dua narasumber, ya. Itu saudara-saudara saya. Yang tengah itu kakak kedua, dan yang pinggirnya itu adik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol, ya. Nanti mungkin ada bahasa Sunda, ada bahasa Indonesia, itu kita campur saja, ya, karena kita murni gitu kan, bisa bahasa dua bahasa gitu. Nah ya, jadi yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pemuda. Nah, ya, peran pemuda, kemudian pemuda harus bagaimana, kemudian harapan bangsa seperti apa, dan harapan seorang pemudi ya seperti apa. Nah, saya silahkan kepada kakak saya untuk mengeluarkan pendapat yang bagaimana pemuda itu. Nah, silahkan. Oke. Mungkin untuk pendapat saya, kalau seorang pemuda itu haruslah berpikir positif dan juga memiliki pengetahuan ilmu yang banyak gitu kan. Soalnya di era zaman sekarang memang sangat dibutuhkan pemuda-pemuda yang kreatif juga, yang harus bisa bersaing di entah itu di dunia perislaman ataupun dunia bisnis gitu. Nah, mungkin untuk jawaban saya mungkin umum ya, itu Kang Hari dan Kang Hari atau Harinya. Nah, mungkin jawabannya seperti itulah umumnya gitu. Silakan menurut Yus kumaha? Pemuda. Kita sebagai pemuda itu harus mempunyai konsep ke depannya, entah untuk diri kita sendiri, entah untuk negara, entah untuk Islam. Karena kebaikan yang tidak terkonsep akan terkalahkan oleh kejahatan yang terkonsep, seperti itu. Nah gitu, ya, terusnya. Siap. Nah, terus pemuda itu Terus itu. Kita kan 2030 itu Indonesia akan mendapatkan bonus demografis, di mana di mana Indonesia itu dipenuhi dengan pegawai-pegawai yang aktif, yang pemuda, masa produktif di antara umur 17 atau ke atas ya. Nah, jadi sebagai pemuda kita harus mempunyai konsep dari sekarang untuk menyiapkan nanti 2030, yaitu masa demografis seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, mantap jawabannya. Ya. Nah, itu pemuda itu yang pertama tadi kita harus bersaing mengenai media sosial, kemudian kita bersaing di bisnis ya. Pemuda itu harus bisa. Kemudian yang kedua, jawaban yang kedua, kita selaku pemuda itu harus memiliki konsep ya. Berapapun kebaikan kita, kalau misalkan kita hanya berangan-angan, tidak mencatat konsep mau seperti apa, ya tidak akan terlaksana. Nah, maka kita harus memiliki konsep supaya di masa depan kita terkonsep dan tersusun ketika kita melakukan kebaikan mungkin ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas mengenai peran pemuda untuk media gitu ya. Peran pemuda di media gitu. Ya maksudnya di media sosial gitu. Nah, ini harus bagaimana? Apakah peran pemuda itu harus main game terus, nah gitu kan? Apakah harus berdakwah? Nah, kemudian apa ini? Soalnya banyak di media sosial itu video-video yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dan bagaimana kita selaku pemuda, kita berperan di media sosial, kita menghentikan itu semua, apakah entah dengan cara berdakwah pula, dengan kebaikan, apakah dengan cara apa? Nah, ini. Silakan bagaimana menurut narasumber berdua ini? Silakan. Untuk jawabannya, mungkin kita sebagai pemuda yang sangat ketergantungan dengan media sosial, kalau kita tidak kuat dengan dakwah-dakwah mereka yang mengajak kepada kemaksiatan, lebih baik kita memblokir semua ataupun beberapa grup yang dirasa akan merugikan. Dan mungkin lebih baik seorang pemuda itu selain berdakwah untuk kebaikan juga ya, mungkin di sini juga para pendengar juga nanti melakukan jual beli ya, mungkin lebih baiklah seperti itu.
Selain kita mengajak kepada kebaikan dan juga kita Berarti dakwahnya mungkin itu berjualan, berjualan. iya. Ya, hal-hal positif lah yang kita lakukan dan juga bisa memberikan suatu review ataupun berupa material seperti uang misalkan ya, kalau misalkan secara ekonominya lah, berdakwah, berjualan, ya positif lah gitu. Dan tinggalkan grup-grup yang negatif, walaupun kita susah untuk meninggalkan hal yang negatif itu. Nah, silakan bagaimana menurut Yus? Nah, sebenarnya di media sosial itu semua orang bisa mengakses apa saja dengan bebas. Nah, dengan itu teh kita sebagai pemuda ya tidak bisa tidak bisa menghentikan penyebaran informasi secara global ini ya, karena memang Karena memang iya jadi emang geus beres sedangkan urang. jadi memang kita itu tidak bisa menghentikan orang-orang membuat video-video yang tidak beredukasi ya, kecuali emang dari OP-nya yang bisa menghentikan seperti itu, yang bisa menyaring segala informasi-informasi atau video-video yang ada di media sosial seperti itu. Kalau kita sebagai membernya itu tidak bisa menghentikan. Tetapi kalau kita ingin menjadi member atuh naon ya kan OP misal di Facebook misalkan orang kan pengguna jadi mal bisa bisa ngehentikan, mal bisa ngehentikan, bisa nyaring gitu nya. Mal bisa nyaring grup. Nah, itunya. Jadi sebenarnya teman tugas pemerintah untuk menyaring supaya segala informasi itu tidak menyebar luas kepada masyarakat seperti itu. Dan media sosial juga kita gunakan dengan baik, seperti sekarang kita sedang ngobrol tentang insya Allah tentang hal-hal yang bermanfaat ya. Dan di media sosial juga kita itu bisa mengajarkan literasi media seperti itu. Karena sekarang itu pemuda pelajar umumnya kalau literasi buku itu emang sudah luntur seperti itu. Nah, makanya sekarang kita sebagai pemuda di era milenial, maka kita gunakan media ini sebagai literasi media seperti itu. Iya. Mungkin ada sisi positif, ada sisi negatif mungkin ya media sosial itu, tergantung kita yang menggunakan. Nah, kemudian banyak yang tersebar ya video-video. Kita kan harus nahi munkar ya, amar ma'ruf, nahi munkar itu kan mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Nah, banyak kan gitu di media sosial itu yang terjadi seseorang yang viral gitu kan, videonya dengan suatu perkataan yang jelek gitu kan. Padahal Islam kan tidak mengajarkan seperti itu gitu kan. Bahkan Rasulullah bersabda gitu kan, kul khairan aw liyasmut gitu kan ya. Nah, katakanlah yang baik, kalau misalkan tidak mampu berkata yang baik maka diam gitu kan. Nah, sekarang maksakeun pikeun viral, ngomong anu kasar, ngomong anu jelek. Nah, itu bagaimana kita sekarang selaku pemuda supaya tidak seperti itu ya, tidak terbawa arus, kemudian tidak mengajarkan hal-hal yang memang tidak bermanfaat untuk umat gitu kan. Kalau kita berbicara seperti itu jelek gitu kan, banyak berapa ribu orang gitu kan yang menontonnya, seakan-akan mereka pun yang menonton itu terbawa gitu. Goblok teh mah gitu kan, anjing teh mah gitu kan, bahasa-bahasa yang memang tidak perlu, yang memang tidak diajarkan oleh Islam. Itu terkena kepada masyarakat gitu. Bahkan anak-anak kecil gitu kan. Nah, ini efeknya gitu. Jadi dosa ini apa? Jariah. Jariah. Gitu. Iya. Nah, makanya kita harus bisa men-stop gitu kan, bagaimana muncul urang mah nya bahasana entong naon disebut teh? Entong ngerakeun diri gitu nya. Tidak perlu menghinakan diri untuk viral gitu kan. Untuk sebuah naon hayang tinggal di batur di konten itunya. Jangan sampai kan sampai ada seorang pemuda yang memfitnah bahwa masjid ini menyalakan musik gitu kan, sampai disidang kan, sampai di penjara gitu sekarang. Nah, kita pemuda itu jangan seperti itu gitu. Nah kita sekarang selaku pemuda, nah gitu kan,
selagi harapan bangsa, kemudian harapan Islam gitu kan, peradaban Islam muncul dari pemuda. Kemudian Ibnu Abbas itu kan menjadi ulama penafsir itu umur berapa tahun? Berapa tahun? Hah? Nah, Ibnu Abbas itu menjadi menteri agama ya. Dulu itu umur 12 tahun kalau nggak salah ya. 12 tahun sudah menjadi menteri agama. Nah, kita 12 tahun udah jadi apa? Nah, ini yang yang keterlambatan kita gitu kan. Keterlambatan kita yang memang tidak bisa kita salahkan juga gitu kan. Nah, manfaatkan umur aya gitulah gitu. Tong ngaca anu ka tukang tapi jadikan pelajaran nu ka tukang mah gitu kan. Orang kudu bisa kaharepna seperti naon pemuda teh gitu. Nah, ya kan harapan urang teh kaji harapan kolowatnya. Kedua harapan bangsa teh ya, kemudian harapan Islam menegakkan agama gitu kan, kemudian melanjutkan dakwah Rasulullah itu kita harus bagaimana gitu dengan suasana tadi di era milenial gitu kan, media sosial itu harus seperti apa oleh kita gunakan. Nah itu gitu ya. Nah kalau seperti apa, nah ini media sosial kita menggunakannya seperti apa gitu. Selagi kita orangnya yang misalkan yang masih menuruti taat kepada Allah dan Rasulnya, mungkin kita juga tidak akan pernah berkata yang kasar di media sosial gitu kan, tidak pernah membuat video-video yang tidak bermanfaat itu kan. Kita untuk menghindari dosa gitu kan, dosa jariah. Bahkan sarena wae jadi dosa we, padahal orang melakukan dosa tapi jadi dosa karena naon perbuatan orang anu goreng. Nah kumaha eta carana supaya urang teh bisa ngahindari eta. Nah itu sok kumaha eta lah. Hebatnya istilahna anu nyeun konten-konten anu teu pararuguh. Manehna teh misalkan seorang muslim terus menyebarluaskan sesuatu hal yang negatif tanpa dia sadari, dia mention atau posting di sosial media. Dan benar tadi kata ini Hari, tidurnya saja dia itu sudah membuat dosa. Karena apa? Karena video ataupun konten-kontennya itu sudah tersebar di mana-mana gitu kan. Inilah yang sangat bahaya gitu. Dan juga untuk para perempuan juga sangatlah riskan gitu di era milenial ini. Soalnya banyak seperti yang diketahui cewek-cewek yang mungkin suka membuka auratnya gitu kan. TikTok Ya. Mungkin kalau TikTok mungkin karena kan dia bisa menghasilkan uang dari TikTok itu, tapi dengan cara yang baik-baik aja gitu kan, nggak harus buka aurat juga gitu, menghinakan diri agar viral gitu kan. Nah, seperti itulah, janganlah kita demi jadi pengen terkenal gitunya, jadi yang terkenal di moal barokah merenya rezeki nage menang duit nage nyaho tuh ku cara salah mah moal barokah. Yang terkenal ku cara nongeng bahaya. Nah, yang viralin mana itu nongeng cenah ku urang di video. Nah gitulah, tong nepikeun ka kitulah. Eta mah terkenal secara terhina sebenarnya. Nah mungkin seperti itulah. Nah silakan, gimana pendapat Yusri? Sebenarnya di era milenial ini ya, zaman pemuda sekarang kita itu harus mengevaluasi terutama seorang orang tua ya kepada menjadi anaknya. Jadi kalau emang orang tua itu tidak akan semuanya mengerti tentang media sosial, tapi setidaknya mereka mengawasi seperti itu. Karena yang kita ketahui yang tadi dibicarakan oleh Kang Dery sama Kang Hari, bahwa pemuda-pemudi sekarang itu membuat konten itu yang membuat malu dirinya sendiri. Nah itu teh kenapa bisa terjadi? Nah, kata Nabi, kalaulah kalian tidak malu, sok lakukan seperti itu. Dan malu itu sebagian dari iman. Maka dapat disimpulkan bahwa zaman milenial sekarang itu imannya itu tidak kuat seperti itu. Makanya mereka membuat konten-konten yang sehingga membuat malu dirinya sendiri seperti itu. Mungkin bisa dievaluasi tentang bab itu sekarang. Jadi ingat hadisnya naon hadisnya? Al haya'u minal iman.
jadi keinget nih dah. Ya, malu itu sebagian dari iman ya. Tapi kita harus malu, bukan malu untuk dalam kebaikan, tapi harus malu dalam kemaksiatan. Itu kan kita berbuat maksiat mungkin ya maksudnya. Ya tadi menghinakan diri, kita kan harus malu. Nah, itu yang dimaksud dengan sebagian dari iman gitu kan. Kalau misalkan malu dalam kebaikan, rek ngaji era ya, rek ke masjid era ya, eta mah lain sebagian dari iman, itu mau kahayang we eta mah gitu, embung gitu, alasan gitu kan ya. Nah, itu. Nah, kita mungkin harus menjadi pemuda harapan pemudi mungkin ya. Jangan harapan orang tua saja, jangan harapan jangan harapan agama kemudian apa ada sisi lain ya pemuda harapan pemudi bagaimana iya-iyanya bagaimana Kami pemuda harapan pemudi siap berjuang gitu kan demi apapun itu ya. Itu ya, jangan hanya ke pemudi tapi ibadah juga harus kita berjuang ya. Itu meraih cintanya Allah gitu kan, bukan hanya cinta pemudi. Nah, itu ya. Itulah sedikit mengenai pemuda ya, kita harus bagaimana, kemudian pandangan kita terhadap orang yang memang ingin viral dengan menghinakan diri, lah kita mah jangan gitu kan ya. Gitu kan. Nah, dalam sesuatu yang benar itu kan, itu menjadi sebuah amal jariah gitu yang bisa menambah pahala untuk kita gitu. Kalau misalkan kebaikan gitu ya. Nah, kalau misalkan ada perkataan yang salah juga dari kita, tolong ingatkan saja gitu. Kita tidak menuntut bahwa kita itu paling benar gitu di sini, tidak. Tetapi kita hanya mengobrol gitu kan, ngobrol santai ya. Kebaikan-kebaikan ya, ketika salah ya apa susahnya kita ingatkan gitu kan. Nah, itu mungkin ya obrolan kali ini kita cukupkan, cukup ya. Nah, cukup ya. Nah, mungkin obrolan selanjutnya mengenai hal-hal yang lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mengenai pemuda, kita itu harus bagaimana dan peran pemuda itu seperti apa di mata dunia dan di masa milenial ini ya. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton ya, pengikut Sufa Media ya, pengikut setia. Nah, mudah-mudahan jangan lupa like, comment, and share ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.